Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengelasan GMAW atau gas metal arc welding. Langsung saja materi yang pertama, yaitu ada welding torch. Apa sih ini welding torch? Welding torch ini merupakan media langsung atau bagian utama yang mengeluarkan gas dan elektroda secara bersamaan. Di mana prosesnya adalah jika kawat las yang digunakan didekatkan dengan benda kerja, maka akan terjadi sumber panas atau busur las. Jika kawat las tersebut didekatkan dengan benda kerja, maka akan terjadi meleleh atau mencair kedua bidang tersebut secara bersamaan dan akan menghasilkan sebuah sambungan yang tetap. Nah, bagi sebagian orang mungkin ada yang bilang welding torch ini dengan welding gun beda. Bahwasannya yang bisa saya jelaskan di sini, welding torch sama welding gun itu sama, hanya welding torch itu merupakan media utama atau bisa kita sebut sebagai aliran keluarnya gas dan elektroda tersebut. Sedangkan welding gun merupakan bentuk satu kesatuan utuh seperti welding torch itu atau nozzle yang gampang kita mengertinya, ada pegangan, ada selang gas. Nah, itu yang disebut welding gun. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dan sama saja. Dan untuk selanjutnya ada gas shielding. Gas shielding ini merupakan gas yang melindungi cairan las tersebut. Jadi bila kita mengelas benda kerja, maka gas shielding ini berfungsi melindungi cairan las tersebut dari udara yang ada di sekitar kita, agar mencegah terjadinya proses oksidasi. Apa itu oksidasi? Itu percampuran material las cair kita dengan udara dari luar, karena oksigen yang dari luar ini dapat masuk ke cairan las dan dapat mengakibatkan cacat las seperti lasan yang bolong atau rongga-rongga atau lasan yang tidak sempurna. Untuk selanjutnya yaitu pengelasan GMAW ini biasanya ada dua proses. Yang pertama itu ada MIG atau metal inert gas. Apa sih itu metal inert gas? Itu yaitu pengelasan yang menggunakan gas argon atau helium. Biasanya pengelasan ini digunakan untuk material non logam seperti stainless steel dan aluminium. Nah, yang kedua itu ada MAG atau metal arc gas. Nah, gas ini yang digunakan adalah CO2. Karena CO2 ini bersifat oksidator, maka pengelasan ini sangat baik untuk konstruksi. Dan juga jenis pengelasan ini biaya operasinya lebih murah daripada pengelasan yang lain seperti menggunakan gas argon. Kemudian ada wire feeder. Wire feeder ini merupakan kelengkapan utama, namun biasanya tidak menyatu dengan mesin las, hanya bagian ditempatkan di dekat mesin las. Biasanya komponen yang terdapat dalam wire feeder ini ada motor penarik, ada ampere, ada voltasenya, dan fungsinya juga untuk mengatur kawat elektroda, memudahkan pemakaian elektroda, serta sebagai penempatan kabel gas, baik welding gun atau saluran gas pelindung. Nah, wire feeder ini memudahkan juga
untuk dipindah tempatkan agar mempermudah proses pengelasan tersebut. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengelasan GMAW ini. Yang pertama, kelebihannya itu terdapat pengelasan ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena tidak perlu sering mengganti kawat las serta memiliki pengerjaannya yang cepat dan hanya menghasilkan sedikit slag atau kerak, bahkan tidak ada sama sekali. Biasanya welding ini dilakukan bisa secara panjang dan tanpa henti. Dan yang terakhir itu mampu welding atau pengelasan dalam semua posisi. Kekurangannya dari pengelasan GMAW ini yaitu setup pengelasan yang harus lebih detail agar hasil yang diperoleh itu dapat maksimal. Selanjutnya, busur yang tidak stabil biasanya terjadi di awal pengelasan, agak sulit dan itu harus menyesuaikan terlebih dahulu untuk bisa memulai pengelasan dengan maksimal. Nah, jika gas pelindung ini tidak keluar dengan sempurna, maka akan terjadi porosity. Apa sih itu porosity? Yaitu biasanya lubang-lubang kecil yang sering muncul itu terjadi karena gas pelindung yang digunakan itu tidak stabil. Dan juga yang terakhir itu ada burn back, tapi itu jarang terjadi karena api atau las yang balik lagi itu sangat jarang. Dan pemaparan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan, masih ada salah kata, omongan dan ucapan. Mohon maaf bila pemaparan saya ini tidak sempurna, masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.